Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pria tukang becak ditemukan tercebur di Sungai Lamongan bersama becaknya. Saat diperiksa ternyata korban sudah meninggal dunia. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh warga yang berangkat ke sawah dekat sungai. Kusnan berusia 45 tahun, seorang pencari barang rongsokan atau bekas warga desa Pelausan, Kecamatan Babat, Lamongan, ditemukan terjebur bersama becaknya di sungai desa setempat. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak berangkat menuju sawah di dekat sungai. Saat itu saksi melihat sebuah becak terjebur di sungai dan melihat korban tertelungkup di sungai. Ia pun bergegas memanggil warga yang lain. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke aparat Polsek Babat. Polisi lalu berupaya mengevakuasi korban yang sudah tidak bernyawa dari sungai dengan dibantu oleh warga dan perangkat desa setempat. Sehari-harinya kerjanya apa, Pak? Pembuang sampah. Buang sampah. Itu gimana kok sampai kejegur itu gimana? Kan pulang dari ambil sampah, Iya. itu pulang menuju ke rumahnya, tapi nggak tahu kan mungkin malam-malam gerimis itu jalannya itu tidak melalui jalan ke rumahnya biasanya, tapi lewat gang gotong royong ini. Ya mungkin kejadian ini kejadiannya itu apa? Ini loh ada apa? Kayu ini. Ini kayu ini mungkin kecantol ini istilahnya. Kejadian ini masih ditangani oleh aparat kepolisian, namun hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, sebanyak 277 sapi milik peternak di 6 kecamatan di Ngawi, Jawa Timur diduga terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Dari ratusan sapi yang sakit, 40 ekor sapi mati mendadak. Video milik warga ini merekam ketika sapi milik warga di Desa Jengkrik, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi, mati secara mendadak Minggu 29 Desember 2024. Di lokasi lain, sapi milik warga di Desa Macanan, Kecamatan Jogorogo, Ngawi juga mengalami hal yang sama. Senin pagi, 2 ekor sapi milik peternak di Desa Gelung dan Jeblokan, Kecamatan Paron juga mati mendadak. Dugaan sementara sapi-sapi ini mati akibat serangan penyakit mulut dan kuku. Mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku, peternak melakukan berbagai upaya. Salah satunya menyemprot kandang dengan disinfektan, juga memberi makanan bergizi. Akibat kejadian ini, peternak kini resah karena harga sapi di tingkat pedagang turun drastis. Dari 15 juta menjadi 10 juta rupiah per ekor. Pedagang sapi mulai resah dengan adanya PMK tersebut. Resahnya karena apa, Pak? Karena itu harga daging kan semakin turun dan juga pas sapi kan jarang yang memelihara sapi, takut jadinya orang petani. Oh, harga turun jadi berapa, Pak? Turunnya kisaran 4 juta. Misal berapa, Pak? Misal dari harga berapa? Harga 15, sekarang paling 10 juta. Data Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi, saat ini ada 277 sapi yang terinfeksi PMK. Jumlah itu tersebar di 6 kecamatan, yaitu di Kecamatan Beringin, Geneng, Gerih, Karanganyar, Pitu, dan di Kecamatan Paron. Dari jumlah itu, 40 sapi diantaranya mati. Hari ini nanti ada penyekatan di beberapa pasar hewan untuk yang sakit tidak boleh masuk, dan ini untuk menghambat PMK ini dari luar daerah ini. Pak, hingga kini sudah terlaporkan berapa, Pak, yang terindikasi PMK, Untuk Pak? kasus ini sampai dengan kemarin tanggal 29 itu 277 yang mati karena PMK sekitar 30 sampai 40 ekor. Jadi hampir setiap hari terjadi kematian gitu, Pak? Iya, ini menurut laporan dari teman-teman di lapangan. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi saat ini telah mengambil langkah guna menghambat laju penyebaran PMK. Salah satunya dengan melakukan penyekatan di sejumlah pasar hewan di Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, puluhan pemilik catering di Kota Kediri tertipu tender makanan bergizi gratis. Para korban diharuskan membayar jaminan 1 juta rupiah untuk kesanggupan melayani 1.000 kotak makanan untuk program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Puluhan pemilik catering di Kediri mendatangi lembaga kelompok masyarakat Pokmas Manunggal Cipta Rasa Kediri
karena merasa ditipu salah satu anggota Pokmas. Mereka menuntut pengembalian uang yang sedianya untuk mendapatkan tender makan bergizi gratis yang merupakan program pemerintah. Para korban masing-masing diminta menyetorkan uang 1 juta rupiah oleh salah satu anggota Pokmas berinisial MR. Uang itu sebagai jaminan kesanggupan pemilik catering menyediakan 1.000 kotak makanan. Para korban terperdaya sebab Pokmas Manunggal Cipta Rasa memang ditunjuk sebagai penyedia program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah kota Kediri. Itu pertama itu nggak ada embel-embel apapun, maksudnya tuh nggak ada uang untuk jaminan atau apapun juga. Setelah berjalan dengan seiringnya waktu kurang lebih 3 hari, ternyata disuruh bayar 750.000 untuk uang jaminan. Setelah kita transfer 750, hari berikutnya disuruh nambah lagi 250. Jadi per 1.000 kotak, setiap ibu catering yang gabung harus membayar 1 juta. Itu berapa orang bergabung dan menyetorkan uang? Kurang lebih 10 orang. Untuk meyakinkan para pemilik catering, pelaku mencatut nama Dandim 0809 Kediri. Terkait dugaan penipuan ini, Pokmas Manunggal Cipta Rasa maupun Dandim 0809 membantah berada di balik aksi pelaku MR. Kita sendiri juga sangat terkejut dengan kejadian seperti ini. Tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami, ada pungutan sebesar 1-2 juta rupiah. Padahal selama ini yang sudah kita lakukan, kita tidak pernah menarik apapun. Kesup itu kita nggak pernah menarik apapun. Nah, di sini ada oknum, kita sudah tahulah oknum ini mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Program ini berasal dari Badan Gizi Nasional, pastinya tidak memerintahkan orang untuk pungli atau memungut uang dari beberapa pihak, baik catering maupun masyarakat. Ini tidak, ini program pemerintah yang terencana dengan baik. Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, jangan mudah percaya terhadap iming-iming yang mengatasnamakan institusi atau instansi yang akan ditunjuk sebagai rekanan-rekanan yang tidak resmi. Meski diduga sudah menipu puluhan pengusaha catering, pelaku yang sudah dikeluarkan dari keanggotaan Pokmas Manunggal Cipta Rasa tidak dilaporkan polisi. Pasalnya, MR berjanji mengembalikan uang para pengusaha catering pada bulan Januari mendatang. Pokmas Manunggal Cipta Rasa juga menegaskan tidak ada pungli untuk menjadi mitra mereka dalam penyediaan makanan bergizi gratis sebagai program pemerintah pusat. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Sambut tahun baru, pedagang trompet dan kembang api di Lamongan ramai pembeli. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.